Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Usmat Crew, channel berbagi. Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mengatur sesi serta gelombang untuk peserta AKM pada web ANBK 2021. Oke baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada dashboard ANBK 2021 di bagian pengumuman ya, di bagian dashboard itu ada pengumuman-pengumuman yang terbaru. Kita lihat pada pengumuman beberapa hari lalu yaitu tanggal 26 Agustus 2021 mengenai persiapan gladi bersih. Untuk persiapan gladi bersih, pemutahiran data pada web ANBK sudah dibuka. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Mengisi nama proktor dan teknisi utama. Untuk mengisi nama proktor, kita akan pilih di menu data sekolah. Yang kedua, mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Ketiga, mengecek data peserta. Data ditarik dari BioAN ke web ANBK adalah data peserta yang sudah disampling. Lalu yang keempat, mengatur penempatan peserta ke komputer proktor, ruang, gelombang, dan sesi. Ya, jadi poin 4 ini merupakan fokus utama kita pada video kali ini. Untuk tanggal-tanggal penting dalam gladi bersih ini, yang pertama tanggal untuk jenjang SMA dan paket C, pemutahiran data tanggal 25 hingga 31 Agustus. Sinkronisasi gladi pada tanggal 3 sampai tanggal 5 September. Untuk pelaksanaan dua gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 September. Gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 9 September 2021. Sementara untuk jenjang SMP, pemutahiran data pada web ANBK itu pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 6 September 2021. Sinkronisasi gladi tanggal 10 sampai 12 September. Lalu pelaksanaan untuk gelombang pertama, maksudnya pelaksanaan gladi untuk gelombang pertama tanggal 13 sampai 14 September. Lalu pada gelombang kedua tanggal 15 sampai 16 September 2021. Jadi setiap satuan pendidikan bisa memilih satu gelombang yang ada. Bisa pilih gelombang pertama ataupun bisa pilih di gelombang yang kedua, pilih salah satu. Kalau yang pada hari tanggal 13 dan 14 mungkin ada yang berhalangan, bisa pilih di bagian gelombang kedua yaitu tanggal 15 sampai 16 September 2021. Oke, kita kembali ke poin yang pertama yaitu mengisi nama proktor dan teknisi utama. Kita masuk ke data sekolah. Di sini ada identitas, itu jelas. Lalu kita ke tim teknis. Kita mengisi nama penanggung jawab, itu ada otomatis yaitu nama kepala sekolah itu sendiri, lalu nama proktor dan juga nama teknisi. Lengkapi data lalu klik simpan. Lalu bagian infrastruktur ini tidak perlu kita edit atau tidak bisa kita rubah karena ini sudah sesuai dengan Vervaltik. Yang berikut kita masuk ke biodata siswa. Di menu biodata siswa akan ditampilkan semua siswa atau peserta yang mengikuti AKM nanti. Kalau di tempat saya ada 50 siswa ya, 45 sebagai peserta samplingnya, sementara 5 orang sebagai cadangan. Bagi satuan pendidikan yang ketika membuka web ANBK dan ternyata biodata siswanya belum muncul, silakan teman-teman klik ambil dari BioAN yang ini. Klik satu kali, nanti akan mengambil data dari BioAN langsung ke web ANBK. Oke, kita ke yang berikut yaitu asesmen nasional. Yang pertama kita pilih di komputer proktor. Untuk komputer proktor di sini nanti kita diberikan ID proktor dan juga password. Kalau sekolah-sekolah yang sudah mengikuti simulasi, yang jelas ID proktor dan passwordnya sudah ada. Tetapi jika belum, silakan teman-teman klik tambah di sini, ataupun jika mengedit yang sudah ada tinggal teman-teman pilih lalu klik edit seperti itu. Yang berikut kita ke pengaturan sesi ya teman-teman. Ini fokus kita pada video kali ini yaitu membagi peserta AKM dalam beberapa sesi.
Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama silakan teman-teman pilih di bagian peserta, pilih peserta, silakan pilih peserta yang sesuai. Di sini saya pilih SMP. Ya, karena saya ada di jenjang SMP, kalau misalkan SMA ya pilih yang SMA dan seterusnya. Oke, teman-teman, di sini akan ditampilkan seluruh peserta AKM, baik itu sekolah induk maupun sekolah bergabung, nanti semua ada di sini. Untuk mengatur sesi ini kita cek dulu di bagian kelengkapan data. Kelengkapan data, kita lihat di sini semua masih kosong ya, statusnya masih silang ya. Tunggu saya pilih peserta. Ya, statusnya masih silang, artinya belum diisi. Kita kembali ke pengaturan sesi untuk mengisi data-data yang diminta di sini. Oke, kita lanjut ke pengaturan sesi. Kita kembali pilih peserta, yaitu peserta SMP. Oke, di sini kita akan masukkan ID proktor atau ruang, lalu gelombang, lalu ada sesi. Sesi ini pada hari ke-1 dan juga pada hari ke-2. Jadi nanti waktu gladi atau sampai dengan hari pelaksanaannya untuk AKM ini selama 2 hari ya, hari pertama dan hari kedua, mungkin dibagi dalam tes literasi dan numerasi ya, itu juga kita belum tahu. Jadi di sini pada gladi nanti dilaksanakan selama 2 hari untuk 1 gelombang. Yang berikut kita masuk ke pembagian sesi untuk siswa atau peserta AKM. Oke, di sini saya membagi, misalkan nomor 1 ini atau peserta nomor 1 ini kita masukkan ke ruangan 1. Di sini hanya 1 saja karena memang komputer proktornya hanya 1 ya. Jadi pilih ruang 1, lalu gelombangnya silakan dipilih, kita mau pilih gelombang 1 atau gelombang 2. Karena di sini kita tidak ada sekolah yang bergabung, saya pilih gelombang 1. Lalu untuk sesinya kita pilih sesi pertama, karena ini orang pertama, pilih sesi pertama, dan juga pada hari kedua juga masukkan sesi pertama, seperti itu. Dan kita akan masukkan satu persatu hingga orang terakhir. Nah teman-teman, untuk sesi pertama ini kita hanya dibatasi 15 peserta. Jadi untuk cara cepatnya silakan teman-teman checklist yang ini ya, cek ini, kita klik checklist sampai dengan peserta nomor 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 peserta pertama ini akan kita masukkan ke sesi pertama. Gelombang pertama, sesi pertama pada hari pertama dan juga hari kedua. Setelah teman-teman checklist seperti ini dari nomor 1 hingga nomor 15, silakan teman-teman klik edit. Edit. Nah, di sini ID proktornya otomatis muncul. Lalu di bagian gelombang, pilih gelombang, kita pilih gelombang 1 karena tidak ada sekolah yang bergabung. Kalau memang banyak sekolah yang bergabung, kita pilih gelombang 1 dan gelombang 2. Kita pilih dan gelombang 2 juga. Oke, kita pilih gelombang 1, lalu hari pertama hari ke-1 sesi pertama, hari kedua sesi pertama. Oke, lalu kita klik simpan. Data sudah disimpan, klik OK ya. Ini otomatis terisi semua dari peserta nomor 1 hingga peserta nomor 15. Itu mereka nanti ikut pada sesi pertama, gelombang pertama, pada hari pertama dan juga hari kedua. Oke, kita lanjut ke yang sisa. Coba kita cek di data peserta dulu. Kita cek kelengkapan datanya. Kita lihat, pilih peserta. Ya. Di sini sudah tercentang, statusnya sudah centang, sudah oke ya, berarti sudah diisi semua datanya. Yang belum yaitu nomor peserta 69 ini belum ya, berarti kita belum isi. Kita lanjut ke pengaturan sesi. Pilih peserta. Oke, kita lanjut untuk peserta nomor 16 ya, peserta 16 sampai 30 untuk kita bagi dalam sesi yang kedua untuk 15 peserta berikutnya. Nomor 16, 17, 18, 19, 20. Kita di halaman berikutnya ya. 20. Maaf ya.
Tunggu. nya di halaman kedua. Sabar ya. 16, 17, 18, 19, 20 kita bagi seperti ini ya. Lalu kita tambahkan ke klik edit ya, lalu kita klik edit. Untuk gelombangnya ID proktornya tetap, lalu gelombangnya tetap pilih gelombang pertama, lalu sesinya itu hari pertama sesi kedua, lalu hari kedua juga sesi kedua, seperti itu. Lalu klik simpan, lalu oke. Kita pindah ke halaman berikut. Ini peserta nomor 1 hingga nomor 20. Kita cek yang berikut, mulai nomor 21 ya, ini sampai dengan nomor 30 ya. Kita cek 21, 22, 23, 24, 25, 26 hingga 30 ya. Peserta ini akan kita masukkan ke sesi yang kedua pada gelombang pertama, baik itu hari pertama maupun hari yang kedua. Silakan teman-teman setelah teman-teman centang, pilih edit, masuk ke gelombang yaitu gelombang pertama, hari pertama sesi kedua, hari kedua juga sesi kedua, lalu simpan, klik OK. Kita lanjut ke sesi yang ketiga ya, ini sesi kedua sudah ya. Sesi ketiga yaitu peserta nomor 31 sampai nomor 45. Kita centang ya, 31. Ini tertinggal 1 ya, kita tambah. Lalu gelombangnya gelombang 1. Untuk sesinya sesi kedua pada hari pertama dan juga sesi kedua pada hari kedua. Kita lanjut untuk peserta nomor 31 hingga 45. Kita checklist lebih cepat ya. Biar cepat kita checklist semua, baru kita edit satu kali. 40 kita edit. Lalu gelombangnya pilih gelombang pertama, sesi ketiga pada hari pertama dan juga sesi ketiga pada hari kedua. Kita simpan. Oke, ya sudah terisi. Masih ada beberapa siswa, ini sudah 40 ya. Kita ke halaman berikut yaitu nomor 41 hingga 45. Kita tambahkan lalu kita edit. Pilih gelombang pertama, lalu sesinya sesi ketiga. Lalu klik simpan. Oke teman-teman, sampai di sini pembagian sisi selesai ya. Kita untuk cadangan ini nanti otomatis kurang yang dimana baru kita isi ya. Oke, kita cek kelengkapan data. Coba kita pilih cek kelengkapan data. Lalu kita pilih bagian peserta, pilih SMP MTS. Kita cek ya, ternyata semua sudah centang hijau ya. Nomor 1 hingga nomor 20, kita lihat di halaman kedua. Sudah. Halaman ketiga ya sudah dicentang hijau, berarti semua sudah diisi. Oke, kita kembali ke bagian pengaturan sesi ya. Kembali ke pengaturan sesi. Kita kembali. Lalu kita pilih kembali di bagian SMP, pesertanya SMP. Dan kita pilih di bagian rekap. Silakan download ya, bisa di download, bisa langsung lihat saja. Kita coba download saja ya, download. Dan ini kalau mau lihat silakan lihat seperti ini ya. Ini hasil yang tadi kita isi seperti ini dan bisa ditempelkan lalu dibagikan kepada diinformasikan kepada peserta-peserta yang akan masuk dalam sesi pertama, sesi kedua dan juga sesi ketiga. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.